Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan babul ghusl, yaitu bab tentang mandi dan juga bab yang terkait dengan junub. Siapa yang hafal hadis kemarin yang kita baca? Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi qissati Usamata Umamata ibni Usal عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبع. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي. Ya, jazakallah khair. Kemarin terkait hukumnya apa? Hukum ketika masuk Islam itu mandi apa hukumnya? Sunnah, ya. Jadi hukumnya adalah sunnah. Ya, kemudian hukum mandi Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Ini kesimpulannya ya dari apa yang kita baca pada kesempatan kemarin. Kemudian hadis yang baru, siapa yang baca? Ya. Bismillah. Qala muallif rahimahullah wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Rawahul khamsatu wa hadha lafdhu at-Tirmizi wa hasanatu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Ya, jazakallah khair. Qala muallif rahimahullah taala wa an Ali. Ya wa an Aliin radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuban. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallam membacakan pada kami, ya, jadi mengajarkan, ini guru, ya, membacakan pada murid, ya, jadi yuqri'una al-Qur'an, yaitu guru membacakan pada murid, ya, nanti ada, ya, sebagaimana telah lewat juga kan dalam usul fikih, yaitu tingkatan apa antara guru membacakan pada murid atau murid membacakan pada guru, ya. Ini dalam tingkatan apa? Yang menyampaikan khobar atau menyebutkan ya hadis, membacakan hadis ya dan yang semisalnya atau dalam pengajaran. Yukri'unal Qur'an ma lam yakun junuban, yaitu selama beliau tidak junub. Rawahul khamsah wa hadza lafdzu Tirmidzi wa hasanah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khamsah. Siapa Khamsah? Ditambah Ahmad ya. Abu Dawud, ya, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah ditambah Imam Ahmad. Dan lafaz ini adalah lafaznya Imam Tirmidzi dan ya wa hasanah. Kemudian beliau Imam Tirmidzi menghasankan wa sahahu Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Kemudian qala syarih tahrijul hadis, di hadis Ali ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, berarti khamsah kan? Wal aqrab dha'fuh. Ya, ternyata di sini apa? Yang terdekat itu adalah lemah. Karena dalam riwayatnya terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Salamah al-Muradi. Ya, ini Abdullah bin Salamah al-Muradi mukhtalafun fih. Itu apa? Diperselisihkan padanya. Ya, wal aqrab fihi dha'af. Ya, dan yang terdekat ya bahasanya rawi ini adalah lemah. Qala Syafi'i ahlul ilm bil hadis kanu la yuthabbituna. Jadi ulama hadis ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, mereka tidak
ya menguatkannya, ya tidak menguatkannya. Dia di sini lemah. Kemudian terkait dengan fikih hadis, masalah yang pertama tentang membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid. Ya, membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid. Ya, bagi wanita haid. Ya, bagi wanita haid. Ya, terdapat di dalamnya silang pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, ya pendapat jumhur ulama bahwasanya diharamkan atas seorang yang junub atau wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun apa? Walaupun dengan tanpa menyentuh mushaf. Jadi walaupun apa? Di luar kepala, yaitu dari hafalannya. Ini pendapat ya jumhur ulama. Bisa dipahami di sini. Ya, jadi walaupun tanpa menyentuh mushaf, yaitu dari hafalan, ya tidak diperbolehkan. Yaitu bagi orang yang junub, ya membaca Al-Qur'an, ya membaca Al-Qur'an. Bisa dipahami kan? Wa daliluhum, dalilnya jumhur itu hadis Ali. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu bahasanya Rasulullah SAW membacakan pada kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Jadi selama beliau tidak junub. Maka Nabi SAW ya meninggalkan membacakan Al-Qur'an kepada para sahabatnya dalam keadaan beliau junub. Ini sebagai dalil bahwasanya tidak disyariatkan bagi seorang yang junub membaca Al-Qur'an. Dan diikutkan juga dengan junub ini adalah seorang wanita haid. Di seorang wanita haid diikutkan ya pada orang yang junub, ya bahwasanya orang wanita yang haid ya tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya, karena keduanya apa? Pada hadas yang besar. Wajib untuk apa? Mandi. Ya, wajib untuk mandi. Kemudian sebagian ulama ya mereka apa? Rakhasa, yaitu memberikan rukhsah ya bagi orang junub atau wanita haid yaitu dengan membaca apa? Bi ayati doa. Kalau ayat-ayatnya itu apa? Di situ menunjukkan doa ya atau berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya yang penting apa? Ya bukan membaca. Jadi kalau berdoa ayat-ayat yang terdapat di dalamnya doa ya maka tidak mengapa. Ya yang penting apa? Bukan membaca. Ya dan bukan tilawah. Kemudian pendapat yang kedua yaitu tidak diharamkan bagi wanita haid ya dan seorang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah pendapat sekelompok dari salaf, di antaranya Ibnu Abbas, ini di antaranya yaitu para sahabat, ya wa Sa'id bin Musayyib, ya Sa'id bin Musayyib, ini tabi'i, ya seorang tabi'i, wa Ibnu Jubair, juga seorang tabi'i Sa'id bin Jubair yang dibunuh siapa? Al-Hajjaj, ya Sa'id bin Jubair, wa Ikrimah, dan Ikrimah, ya dan juga pendapat Ibnu Mundhir wal Bukhari wa Ibnu Jarir at-Tabari ya wa madhhabu Dhahiriyah itu mengatakan bahwasanya tidak diharamkan bagi seorang yang haid, ya, seorang wanita haid atau apa ya seorang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Dalil mereka apa yang terdapat dalam Sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Ini pernah kita baca. Itu bahwasanya Rasulullah SAW berzikir pada Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaannya. Dan membaca Al-Qur'an itu termasuk paling besarnya zikir pada Allah. Ya. Dan di sini Aisyah tidak memperkecualikan keadaan dari keadaan. Dari keadaan satu keadaan ya dari keadaan yang lainnya. Ya dikarenakan Al-Qur'an itu apa? Fi jawfi. Ini karena Al-Qur'an itu sudah apa? Ya berada di dalam apa? Hatinya Rasulullah SAW. Fi jawfi. Ya dalam dadanya Rasulullah SAW. Ya. Adapun hadis Ali ya bin Abi Thalib, bagaimana ya pendapat yang kedua ini mau membantah pendapat yang pertama?
Yang pertama bahwasanya hadis ini adalah lemah. Tadi sudah disebutkan kan hadisnya lemah. Kemudian yang kedua membantahnya, taruhlah hadis itu sahih. Ya, taruhlah hadis itu sahih, yaitu hadis apa? Karena ya Rasulullah SAW yukri'unal Qur'an malam yakun junuban. Kalau hadis ini sahih, seandainya hadis sahih, laisa fihi annahu la yajuz lil junub ayyaqra'al Qur'an. Tidak terdapat di dalamnya itu bahasanya seorang yang junub itu ya membaca Al-Qur'an, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya, dikarenakan apa? Dalam hadis ini sebatas perbuatan Rasulullah SAW, dan perbuatan dari Rasulullah SAW ya tidaklah apa? Tidaklah wajib. Ya, sebagaimana juga telah lewat ya bahasanya ya perbuatan Rasulullah SAW itu derajatnya nanti apa? Sunnah. Ya. Jadi apa? Bukan merupakan suatu ya keharusan, yaitu bahasanya itu adalah wajib. Wa inna ma yakunu min babil afdal wal mustahab. Hanya saja ya itu termasuk dalam keutamaan dan perkara yang disunahkan. Ya, bahasanya seorang itu apa? Ya, tidak membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Kemudian adapun junub ya atau adapun junub, maka di sini beliau katakan fal ahwat lahu ayak tahsil. Jadi seorang yang junub maka yang lebih hati-hati langsung saja mandi. Kalau seorang yang junub ingin baca Al-Qur'an, mandi kemudian apa? Baca Al-Qur'an. Karena untuk keluar dari khilaf. Nanti khilafnya bersama siapa? Jumhur kan? Ya, jadi cara jalan keluarnya gimana? Ya, kalau junub, seorang yang junub maka apa? Dia segera saja mandi khurujan minal khilaf. Ya. Jadi kalau seorang junub ya untuk keluar dari khilaf dan juga apa? Beradab terhadap Al-Qur'an ya, maka apa? Dia mandi. Karena mandi mudah. Ya, apalagi di daerah panas. Ya, mandi cepat. Ya, baru baca Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Ya, maka ini adalah apa? Pada haknya ya dia segera saja mandi kemudian dia baca Al-Qur'an. Adapun ya seorang wanita haid maka kebolehan ya pada haknya yaitu seorang wanita yang haid ini tampak. Kenapa? Karena mudah ya waktu apa? Haid itu apa? Ya membutuhkan waktu. Ya, kadang bisa lebih, kadang ya 6 hari, 7 hari dan yang semisalnya. Ya. Sedangkan perkara haid ini bukan pada apa? Pada kemampuan wanita yang haid. Yang namanya haid. Ya, akan datang sucinya itu apa? Ketika sudah ya datang tandanya. Ya. Sehingga apabila dia tidak membaca Al-Qur'an akan apa? Akan luput padanya ibadah yang apa? Yang dia membutuhkan padanya. Ya, padahal dia apa? Ya, tidak ada kemampuan ya untuk melakukan toharoh. Ya, karena belum datang ya waktu sucinya. Ya. Maka Rasulullah SAW tidaklah melarang bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur'an. Sebagaimana ya Nabi SAW tidak melarang bagi wanita haid yaitu untuk berzikir dan berdoa. Ya. Dan telah ya berpendapat akan kebolehannya yaitu wanita haid membaca Al-Qur'an Malikiyah. Ya, dan ini adalah pendapat ya di antaranya pendapat ya Syafi'iyah. Satu qaul pada Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya. Kemudian ya wal aula laha tarkul qiraah, dan yang selain apa? Lebih utama baginya apa? Untuk meninggalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya. Kecuali ya apabila dibutuhkan, seperti seorang itu apa? Seorang wanita itu harus ya mengajarkan Al-Qur'an, atau seorang wanita itu harus murojaah Al-Qur'an. Ya, karena supaya untuk keluar dari khilaf. Adapun tentang mengusap apa? Tentang memegang Al-Qur'an, hukum lain ini. Adapun memegang Al-Qur'an ya maka tidak boleh bagi keduanya, yaitu orang junub dan wanita yang haid itu, melainkan dengan menggunakan hail. Apa? Harus ada pembatas. Ya, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Jadi pahami ini. Ya, jadi kalau masalah apa? Membaca Al-Qur'an, kesimpulannya apa? Kesimpulannya boleh ya membaca Al-Qur'an.
Kalau orang yang junub sebaiknya apa? Segera saja mandi untuk keluar dari apa? Khilaf. Ya, keluar dari khilaf. Kalau wanita haid ya boleh, ya. Walaupun di situ apa? Sebaiknya ditinggalkan, tapi kalau seorang itu butuh kepadanya apa? Boleh dilakukan, ya, yaitu membaca Al-Qur'an. Adapun menyentuh Al-Qur'an, ya, menyentuh Al-Qur'an, ya, maka tidak boleh bagi orang yang junub dan wanita yang haid, melainkan dengan menggunakan hail, yaitu menggunakan apa? Pembatas seperti kaos tangan atau yang semisalnya. Siapa yang baca? Kita baca satu hadis lagi. Bismillah, qala al-muallif wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yauda falyatawadda bainahuma wudu'an rawahu Muslim zada al-Hakim fa innahu anshadul audi. Iya. Jazakallahu khair. Itu qala muallif wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya, berkata qala Rasulullah sallallahu bersabda idza ata ahadukum ahlah, apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, itu apa maksudnya, ya, berhubungan badan. Huma arada ayyauda falyatawadda bainahuma wudu'an. Kemudian dia apa? Apabila dia ingin mengulang lagi, ya, kedua kalinya atau seterusnya, falyatawadda bainahuma, maka hendaknya apa? Dia berwudu, ya, di antara keduanya. Ya, rawahu Muslim. Kemudian Imam Hakim menambah zadal Hakim fa innahu ansad lil aud. Ya, karena sungguhnya wudu itu akan lebih, ya, mendatangkan semangat untuk kembali. Ya, ini, ya, penelitian. Kadang apa? Seorang enggak tahu, ya sudah. Ya, ini ada, ya, caranya, misalnya untuk memberikan semangat lebih, ya, dalam, ya, hubungan suami istri. Qala syarih hafizahullah taala tahrijul hadis Abi Sa'id rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim wa zadal Hakim wa Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi fa innahu ansad lil aud. Ya, karena itu apa? Lebih mendatangkan semangat untuk, ya, mengulang kembali. Wa sahih annaha ziyadatun ghairu, ya, annaha ziyadatun ghairu mahfudhah. Dan yang benar bahasanya tambahan apa? Fa innahu ansad lil aud ini, ya, tidak mahfud, ya, tidak terjaga. Itu ziyadah lemah. Fa aktsaru man rawa hadzal hadis la ya'ti biha. Ya, ternyata apa? Tambahannya adalah tambahan yang lemah. Kemudian fikih hadis mas'alatun al-wudu liman aradal audah lil jima'. Ya. Walaupun di situ tadi kan, ya, tambahannya lemah, tapi, ya, mereka para ulama mengambil, ya, permasalahan, ya, pembahasan. Ya, al-wudu liman arada al-audah lil jima'. Ya, berwudu bagi orang yang hendak melakukan jima' lagi. Ya. Madhabu Dhahiriyah wa ba'dul Malikiyah, madhabnya Dhahiriyah dan sebagian Malikiyah, bahwasanya orang yang menjima', ya, orang yang berjima', suami yang berjima' misalnya, ya, dan hendak dia mengulang pada kali yang kedua, ya, sedangkan dia apa? Walam yatasil, ya, belum mandi. Yajibu alaihi ayatawadda. Ya, jadi Dhahiriyah mengambil, ya, pendalilan, ya, bahasanya apa? Wajib untuk berwudu. Ya. Wajib untuk, ya, berwudu walaupun dia belum mandi. Ya, dikarenakan apa dalilnya? Idza ata ahadukum ahlah tsumma arada ayyauda falyatawadda. Ini perintah. Ya, ini adalah perintah. Ya, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wudu. Maka Nabi SAW merintahkan untuk berwudu liman arada al-audah fil jima'. Ya. Bagi orang yang hendak mengulangi dalam jima' wal amru yaqtadil wujub. Ya, ini berarti tadi dalil Muslim sudah menunjukkan akan hal itu. Ya. Wal amru yaqtadil wujub, sedangkan perintah itu menunjukkan apa? Kewajiban. Bisa dipahami kan? Ya, jadi wajib kalau ingin apa? Mengulang kembali jima' pada kali yang kedua untuk berwudu. Ya, adapun tambahan, ya, pada riwayat Imam Hakim fa innahu ansad lil aud, ini tambahan yang lemah. Wa jumhur alil ilm, dan jumhur alil ilm mereka berpendapat bahwasanya tidak wajib berwudu.
ya atas orang yang menjimai istrinya kemudian ingin mengulang ya pada kali yang kedua ya sedangkan dia belum mandi. Ya, kenapa? Karena perintah di sini ya ini menunjukkan istihbab. Ya, karena Nabi SAW ingin memberikan bimbingan. Ini Nabi SAW ingin memberikan bimbingan ya kepada mujami, yaitu seorang yang berjima, kepada apa yang lebih mendatangkan manfaat baginya, yaitu apabila dia hendak mengulang dalam jima, maka yang lebih bermanfaat baginya adalah dia berwudu ya supaya terhasilkan minan nasyad, supaya ada semangat wal quwwah dan kekuatan ya yang akan ma yu'inuhu alal jima, yang membantunya dalam berjima pada kali yang kedua setelah setelah kelemahan ya. Kalau sudah keluar ya kan lemah ya, jangan dibayangkan lagi ini ada yang nikah ya ba'dad dha'f yang memang terjadi ya lahu minal jima al awal, dari jima yang pertama ya, karena di sini disebutkan ya yaitu fa innahu ansat lil aud ya, jumhur menyebutkan ilahnya di sini wa dzukirat hadhil illah, dan disebutkan ilah ini dalam hadis Abi Sa'id fa innahu ansat lil aud ya wa makana kadzalik, maka yang seperti itu ya fayakunu lin nadab, maka ini menunjukkan disunahkan, lalil wujub, bukan suatu keharusan, dan ini adalah yang rajih ya, dan ini adalah pendapat yang rajih bahwasanya apabila seorang ya hendak melakukan jima pada kali yang kedua ya disunahkan ya menurut pendapat jumhur ya, dan ini adalah yang dirajihkan oleh Syekh Taufik ya, adalah dia berwudu ya, dia berwudu. Insyaallah bisa dipahami ya. Kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.